Jangan disekutukan di antara kamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Hadir Ibu. Hadir. Hadir Bu. Hadir Bu. Hiro hadir Bu. Hadir. Elisa hadir Bu. Kita bersebangunan dan kekongruen. Bersebangunan dan kekongruen. Kesebangunan dan kekongruen. Oke, sudah? Ya, hari ini. Jadi hari ini sebentar. Setelah selesai pembelajaran yang pertama itu sebentar, kalian akan tahu mana bangunnya kongruen, mana bangunnya tidak kongruen. Syaratnya juga ada syaratnya. Jadi ada dua bangun itu disebut kongruen, itu syaratnya apa? Dua bangun disebut sebangun, itu syaratnya apa? Jadi tidak semua bangun itu disebut sebangun atau bangun itu disebut kongruen. Coba dengar sudah? Ibu tanya, pernah dengar tidak kata sebangun sama kongruen? Ada yang pernah? Sebangun saja. Kalau ada yang pernah dengar kata sebangun, sebangun yang kau tahu seperti apa? Ayo. Sebangun itu yang bagaimana? Ada yang mau menjelaskan? Yang apa? Hanya memiliki satu bangunan. Jadi kalau sebangun sama kongruen itu berarti ada dua bangun yang kita bandingkan. Jadi kita bandingkan dia sebangun atau dia kongruen. Oke. Nah, coba lihat dari Ibu. Coba lihat di dalam ini. Coba lihat. Coba perhatikan dua kursi ini. Sudah lihat dua kursi ini? Sudah, Ibu. Pertanyaannya, apakah dua kursi ini kongruen atau tidak? Itu pertanyaannya. Berikutnya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sebentar, kita lihat ya. Iya. Nah, coba perhatikan di bawahnya lagi. Perhatikan dua gambar ini, ada dua gambar segitiga. Segitiga pertama itu adalah segitiga A, B, C. Segitiga kedua itu segitiga P, U, E. Pertanyaannya, apakah dua segitiga di atas sebangun? Tidak, Ibu. Tidak, ada yang bilang Iya, Ibu. ada yang bilang oke. Iya, Terus berikutnya, kalau misalnya dia sebangun, sisi-sisi apa yang bersesuaian? Lalu sudut-sudut apa saja yang bersesuaian? Nah, ini nanti bisa dijawab kalau mempelajari materi hari ini. Ya? Jadi kamu sebentar akan tahu apa itu kongruen, apa itu sebangun. Iya, Ibu. Bisa? Bisa. Iya, Ibu. Oke, berikutnya. Ya, dengar ke sini. Sebelum kita masuk di materi sebangun sama kongruen, kita semester lalu sudah belajar tentang segi empat dengan segitiga. Sudah toh? Iya, Ibu. Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan, Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Masalah segi empat itu apa saja? Segi empat yang sudah kita belajar. Angkat tangan. Angkat tangan. Segi empat yang kita sudah belajar itu apa saja? Semester lalu. Ayo, kelas 2 semester lalu segitiga. Ayo. Jadi yang kita belajar waktu itu segi empat dengan segi segitiga. Ya, masa-masa segi empat itu apa saja? Ayo. Ayo, angkat tangan. Jauh. Ya, apa? Persegi panjang. Angkat tangan lagi. Ayo. Persegi apa lagi? Angkat tangan. Trapesium. Ayo, ada lagi. Angkat tangan. Jajar genjang. Angkat tangan. Layang-layang. Gelang ketupat. Jadi segi empat itu ada persegi panjang, jajar genjang, gelang ketupat, layang-layang dengan apa? Trapesium. Nah, sekarang dengar Ibu lagi. Kita juga sudah belajar di segi empat sama segitiga. Kita sudah belajar tentang segitiga. Segitiga itu ada dua jenis. Jenis yang pertama berdasarkan besar sudut. Jenis yang kedua berdasarkan panjang sisi.
segitiga siku-siku. Iya, ada lagi. Ayo, Segitiga sama kaki. itu berdasarkan apa? Nah, itu berdasarkan panjang sisi. Jadi tanya tadi berdasarkan apa? Besar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sering dipakai pada materi apa? Pitagoras. Ayo, ada lagi. Tiga lancip. Segitiga lancip, segitiga apa lagi? Segitiga tubuh. Oke, jadi segitiga berdasarkan besar segitiga, segitiga apa saja tadi? Siku-siku, lancip, tubuh. Nah, sekarang jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Angkat tangan. Ayo. Sama kaki. Segitiga sama kaki. Apa? Segitiga sama kaki. Sama kaki apa lagi? Sama sisi apa lagi satu? Segitiga sepadan. Oke, jadi ada tiga ya. Segitiga apa saja? Sama kaki, sama sisi, ya. Sekolah teknik sipil. Sipil, arsitek, siapa mau asisten? Ya. Hukum kayak Yang dulu. macam gambar arsitek. Ada yang tahu? Tahu bisa tahu Nah, dengan ini, kalau mau jadi arsitek, harus belajar tentang drawing sama sebagainya. Oke, jadi kalau mau jadi teknik sipil dan teknik harus bisa belajar ini. Kenapa harus bisa belajar ini? Karena nanti di teknik sipil itu ada ilmunya tentang sebangun, ada skala. Kita pernah belajar tentang skala, tuh? Skala itu misalnya 1/1000. 1 berbanding 1000 itu artinya adalah 1 cm jarak pada gambar, 1000 cm jarak pada sebenarnya. Jadi gambar yang ada di peta itu sama dengan yang aslinya, hanya bedanya adalah di ukuran, tapi itu sama atau dikatakan sebab. Jadi di situ gunanya kita belajar tentang materi kekongruensian. Jadi kalau misalnya jadi arsitek atau misalnya bukan hanya jadi arsitek, kamu mau bangun rumah nanti, buat rumah itu harus tahu berapa skala yang digunakan. Sekarang coba perhatikan gambarnya. Ayo. Sudah lihat? Sudah, Bu. Di dalam ini coba lihat gambar pertama. Ini ada dua apa ini? Dua mobil. Mobil. Yang diisi keterangannya ya. Dua mobil yang ini itu kongruen. Sudah lihat? Dua mobil yang ini itu tidak Kongruen. Berikutnya lagi. Dua tas yang ini itu kongruen. Kongruen. Dua tas yang ini itu tidak Kongruen. Di bawah lagi. Dua HP yang ini itu kongruen. Dua HP yang ini. Tidak kongruen. Nah, sekarang coba ayo lihat baik-baik ya. Lihat. Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya terkait gambar ini saja? Ayo, mungkin ada yang mau bertanya. Di gambar yang sudah dilihat. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau bertanya terkait gambar ini? Ya, Mun. Mengapa dua mobil tersebut tidak kongruen? Oke, kenapa dua mobil ini tidak kongruen lalu dua mobil ini kongruen? Gitu ya? Ya, Mila. Pertanyaannya dari saya, Ibu, mengapa dua iPad yang di sebelah HP, Ibu, hanya memiliki perbedaan fisiknya saja, yang satu besar, yang satu kecil? Mengapa itu tidak disebut kongruen? Oke, kenapa ini? Padahal ini bentuknya sama ya? Sama, ini hanya perbedaan fisiknya. Satunya besar, satunya Kecil. kecil. Dia bilang gitu. Ya, itu pertanyaannya. Iya, Ibu. Nanti itu bisa jawab pertanyaan ini. Kita bicarakan. Enggak. Ini sebentar ada di LKPD. Nanti kamu akan tahu apa itu kongruen, apa itu sebab. Bisa? Bisa, Ibu.
E. Oke. Sudut B dengan sudut H. Sama atau tidak B dengan H? Coba kamu lihat sudah. Ini bangun ini ya. Ini coba kamu lihat sudah. Ini ya sudah. Kalau ini diputar ke atas. Nih, misalnya ini ya. Ini toh. Ini toh. Begini ya. Kalau diputar bentuknya seperti ini. Berarti yang persesuaian itu. Kalau A, coba mana di sini? A. Ini A toh? A dengan E. Berarti B-nya bersesuaian dengan B-nya bersesuaian dengan B bersesuaian dengan B dengan ini di atas. C dengan G. Sama-sama kucing ini. Jadi tinggal dibalik sini. Iya. Lalu kalau yang besar sudutnya itu dilihat, tahu cara dia besar sudut itu? Nah, kalau ini kan sama-sama, ini kan satu sudah tuh, ini satu. Lalu kalau B, lihat juga B, ini ada berapa nih? 2 tuh, maka yang di sebelah juga harus berapa? 2. Itu juga C-nya. Sudah? Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kegiatan 1. Yang pertama kita perhatikan dan amati gambar A, B, C, D, E, F, G, dan H. Teman saya Uya akan membacakan soal urusan itu. Setelah mengamati gambar A, C, E, dan D yang merupakan gambar dua bangunan yang memenuhi bagaimana bentuk dua benda dari masing-masing gambar A, C, E, dan G, apakah sama atau tidak? Jelaskan. Gambar A adalah dua mobil yang kongruen. Gambar C, gambar dua tas yang kongruen. Gambar E, gambar dua HP yang kongruen. Dan gambar B, gambar dua foto figuran lukisan yang kongruen. Teman saya Afan akan memasukkan jawabannya. Jadi, bentuk dua benda dari masing-masing gambar ukurannya sama, namun hanya memiliki perbedaan pada jenis, lukisan, dan bentuk geser pada dua benda. Sekarang saya akan masukkan soal nomor 2. Setelah mengamati gambar B, bagaimana banyak sisi masing-masing figuran lukisan yang kongruen tersebut? Jelaskan. panjang Eno akan menjawab pertanyaan nomor 2. sisi dua figuran tersebut sama, yang mana lebarnya 1 cm dan panjangnya 2 luas B kali 1 sama dengan D kali D sama dengan 40 kali 60 sama dengan 2000 pada cm 2 sisi 4 di atas. Saya teman-teman kalau misalnya setelah saya jawab, teman-teman bilang benar atau salah, biar tidak keliru teman-teman dan teman-teman bisa mengerti juga. Baik, silakan. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, benar atau salah? Benar. Sudut D bersesuaian dengan sudut E. Benar. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Benar. Sudut D bersesuaian dengan sudut H. Yang kedua, perhatikan besar sudut yang bersesuaian dari kedua segi 4 di atas. Jika sama, beri tanda sama dengan. Jika tidak, beri tanda tidak sama dengan. Sudut A sama dengan sudut E. Benar. Karena di sini dijelaskan jika sama diberikan tanda sama dengan, tapi jika tidak diberikan tanda tidak sama dengan. B sama dengan sudut E. Dengar sini. Seperti yang kita bilang, kita itu menentukan kongruen atau sebanding dari dua bangun atau dari dua benda. Jadi kalau satu sudah benda, kita tidak tentukan. Kita bisa tentukan ini kongruen. Jadi harus ada apa? Pembandingnya. Contoh, misalnya ini 20. Sudah lihat ini 20. Kalau misalnya ya, ibu menuntut ini
panjang sisi yang bersesuaian pada buku ini juga sama. Nah, coba misalnya ya, Ibu ambil buku ini. Bentuknya sama? Ini bentuknya sama? Sama. Jadi sekarang, kalau misalnya Ibu buat begini, apakah dia saling menutupi? Tidak. Berarti dua buku ini tidak menutupi. Bisa paham? Karena ukurannya berbeda. Ukuran itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Kalau panjang sisinya sama, jadi sisi-sisinya itu harus bersesuaian dan harus sama panjang. Lalu apa lagi tadi? Besar sisi yang bersesuaiannya harus sama. Bisa paham? Ini ada apa ini? Trapesium. Dan ini juga trapesium. Kalau misalnya ini taruh di trapesium di luar, lalu tempat menutupi yang di dalam ini, itu berarti trapesium ini. Dia itu kongruen dengan trapesiumnya. Paham? Dan ingat, kalau dia saling menutupi, berarti dia kongruen. Dia menutupi, dia yang menutupi. Nah, sekarang kita lihat, berarti kalau dia menutupi, dia artinya kongruen. Sudut yang bersesuaiannya sama besar, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, misalnya ini, di sini sudutnya ini 110, maka di sini juga sudutnya itu adalah 110. Lalu di sini juga sudutnya 110, maka yang ini juga 110. Kalau di bawah ininya 70 derajat, maka yang di sininya 70 derajat. Itu juga panjang sisinya. Kalau panjang sisi yang ini dari atas 15, maka yang ininya juga yang ini dari atas ini itu 15. Itu pun dananya. Bisa paham? Ciri dari bangunan yang kongruen yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian letaknya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian letaknya sama besar. Adapun contoh bangunan yang kongruen ialah perhatikan kedua foto tersebut. Kedua foto tersebut dikatakan kongruen karena memiliki bentuk yang sama serta memiliki panjang sama yaitu 6 cm dan lebar yang sama yaitu sebesar 4 cm. Adapun contoh lain dari bangun datar yang kongruen yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, di dalam gambar berikut tercantumkan beberapa bangun datar yang kongruen. Contohnya pada contoh pertama yaitu persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang PQRS karena memiliki panjang yang sama yaitu 6 cm dan juga lebar yang sama yaitu 4 cm. Dan pada contoh kedua yaitu pada persegi ABCD kongruen dengan persegi PQRS karena memiliki sisi-sisi yang sama yaitu 5 cm. Oke, dengar. Tugas yang tadi itu dikumpulkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama bisa langsung tulis di kertas, deh. Misalnya ada kertas, langsung tulis dah. Bisa juga dibuat dalam video. Nah, jadi tidak usah buku kertas tapi buat dalam video. Buat video, dengarin. Buat videonya itu bisa langsung hanya lihat ini tanpa lihat muka. Misalnya videonya dari atas, deh. Dari atas lalu dijelaskan. Bisa juga videonya itu tanpa muka di depan. Bisa jadi kita langsung begini, ya lalu dijelaskan. Sudah, dari video itu bisa diupload di media sosial. Bisa diupload di media sosial. Jadi tadi tugasnya itu bisa tidak usah dalam video, langsung di kertas,